Seperti itu. Oke, Pastor Berry. Tadi menyinggung tentang lagu tadi, ini ada Romo Yance yang lebih tahu lagu itu. Tadi suara itu. Romo Yance mungkin mau menyampaikan sesuatu? Wah, terima kasih Romo, dan terima kasih untuk Kakak Romo Berry. Saya senang sekali karena pernah berkomunikasi tentang hal ini di Denpasar dengan Profesor Romo Marto. Baik, tadi Romo ada singgung tentang lagu Terimalah itu. Halo, Romo Yance? Mungkin kesulitan dengan jaringan. Liturgi etnik Endel Jono. Halo? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan. Mereka itu adalah pelaku. Pater John Gono itu guru saya. Terus saya mau bicarakan lagu itu diangkat dari lagu etnik Lio yang dia punya standarnya itu seperti yang Romo Berry sampaikan tadi. Jadi kedudukannya di dalam ritual adat di Lio itu di mana? Lalu dia dinyanyikan kapan? Di tempat di mana? Jadi di tempatnya sakral itu ritual adat itu hanya di waktunya. Ritual adat itu hanya di waktunya. Lalu syairnya itu aslinya itu memisahkan mitologi ibu padi. Jadi seorang gadis yang mengorbankan dirinya karena dari darahnya itu menumbuhkan tunas-tunas padi. Sebentar, Romo Yance, mungkin ada dua alat yang dipakai yang buat kalau boleh satu saja supaya tidak playback. Halo, sudah jelas ya, kan? Silakan. Ya. Halo? Ya, silakan. Nah, jadi unsur sacrification itu, di sacrificio-nya itu ada dalam lagu aslinya. Terus notasinya itu seperti itu, Diwat. Mi fa sol sol mi sol fa re fa mi re do re. Sol sol do re mi. Tapi di lagu aslinya mi fa sol sol mi sol fa re fa mi re do re. Mi fa re mi re do. Jadi kalau di Indonesia kan dia bagian akhirnya terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Itu kalau ikut alur asli. Dan itu menjadi tidak pas, tidak connect. Tapi Pak Romo Prir dan Pak Paul Widian, dia mengubah notasinya. Dia menjadi mi fa sol sol mi sol fa re fa mi re do re. Naik dari bawah. Sol sol do re mi do re mi. Jadi anabatis dan kata batisnya tampak di situ. Jadi manusia membawa persembahan kepada Allah sebagai pemuliaan nama Allah, ya, untuk dikuduskan, disanktifikasi. Dan notasinya antara terimalah, ya Bapa, terimalah. Jadi terimalah yang kedua dan terimalah yang ketiga itu menjadi sederajat. Jadi situ ada proses santifikasi, epiklesi, sehingga roti dan anggur itu sudah menjadi tubuh dan darah. Maka terimalah yang ketiga, dia sama notasinya dengan yang kedua. Jadi dia memenuhi unsur-unsur seperti yang Romo Berry jelaskan tadi, itu lagu. Maka mengapa ketika di zaman kami juga di Collegio San Pietro di Roma, ketika saya memainkan lagu ini, ya, dengan dia punya ritmik motif Lio-nya, itu segenap warga Collegio San Pietro itu yang sebagian besar adalah para imam dari Afrika atau juga dari Asia, Myanmar, Malaysia,
Thailand, itu teman-teman dan bahkan para pastor dari Roma itu mereka semangat sekali. Jadi kalau kita yang iring itu requestnya itu lagu itu persembahan. Karena dia punya notasinya itu dia mengabdi sungguh pada syair di bawahnya. Dan saya melihat bahwa ini yang salah satu bentuk inkarnasi. Jadi Injil itu betul-betul inkarnare di dalam budaya yang menjadi asal dari lagu ini. Dan tadi seperti Kakak Romo Bir sampaikan dan juga Romo Yusuf sampaikan itu benar bahwa inkarnasi itu dia mesti menjadi titik tolak dari inkulturasi. Itu Kupung Co biasa pakai istilah ad instar ekonomi inkarnasionis. Jadi kapasitas dan keberhasilan gereja dalam proses inkulturasi itu diukur dari kedalaman kemajuannya dalam mengidentifikasi diri secara historis dan kultural dengan masyarakat dan kultur di sekitarnya. Jadi Kupung Co yang tegaskan di sana tidak terbatas hanya menjadi gereja di tempat tertentu, tetapi gereja di tempat itu. Sehingga dia betul-betul menohok di Yohanes bab 1 ayat 14 itu. Jadi sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia masih sampai ke paradigma yang kedua, prinsip teologis dari inkulturasi itu adalah prinsip paradigma inkulturasi yang kedua itu misteri Paskah Kristus. Jadi budaya juga itu mengalami pembebasan, sehingga saya mengerti apa yang disampaikan oleh Kakak Romo Hari tadi. Dan itu digambarkan juga oleh A.M. Triaka, bahwa inkulturasi nilai-nilai Injil dan liturgi itu dilihat sebagai konsekuensi dari kehendak Yesus untuk mengumpulkan semua orang di dunia. Dan itu senada dengan apa kata Yesaya dalam bab 66 ayat 18 itu, aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka akan datang dan melihat kemuliaanku di Yerusalem. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama itu sudah ada indikasi ke situ. Lalu prinsip teologi yang ketiga itu adalah kehadiran dan karya Roh Kudus itu sebagai prinsip discernment dalam inkulturasi. Jadi saya mendengar cerita bagaimana Romo Prier ketika menyelenggarakan itu proses lokakarya musik liturgi, itu dia unsur keheningan itu sangat kuat. Dan di dalam proses lokakarya itu ada ekaristi, ada penjelasan tentang kitab suci seperti yang Romo Biri sampaikan itu dijalankan, sehingga lagu yang dihasilkan seperti yang dicontohkan oleh Romo Biri itu betul-betul universal. Jadi dia memenuhi kriteria yang dikatakan karakter yang dikatakan oleh Paus Pius ke-10 itu. Jadi kudus, lalu seni sejati, keindahan itu, dan universal itu. Sehingga ketika dia dinyanyikan, dia menyentuh cita rasa iman seluruh umat beriman, tidak hanya di etnik itu. Jadi mungkin tiga prinsip teologis ini dia berjalan bersama. Dan sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat kepada Kak Romberi untuk tadi dalam doa semoga kakak sukses seperti yang disampaikan oleh Romo Stanley tadi. Mungkin untuk sementara sampai di situ dulu. Ya, luar biasa. Terima kasih Romo Yance ya. Romo Beri memperkaya ya. Mungkin sebelum Romo Beri memberikan tanggapan, Imam ada pertanyaan lagi di kolom chat. Pertanyaannya ini, Romo, apa standarisasi standar dalam liturgi sehingga tidak terkesan budaya itu lebih ditonjolkan ketimbang liturgi? Jadi mungkin apa yang perlu diperhatikan dalam liturgi mungkin berkaitan dengan musik, inkulturasi musik liturgi, supaya jangan sampai budaya itu, aspek budaya itu lebih ditonjolkan daripada aspek liturgi. Silakan, Pastor Beri. Oke, saya izin share apa ini juga ya,
Oh ya, share silakan. supaya saya tunjuk saja biar poin-poinnya saja. Yang penting bisa tampak tentang standar-standar itu. Nah, Ya, sudah. Mantap. nah ini. Jadi supaya sebuah inkulturasi liturgi itu benar-benar terjadi dan dia tidak takluk kepada budaya ataupun sebaliknya tidak menaklukkan tetapi terjadi secara merdeka dan otonom, maka gereja mengemukakan prinsip-prinsip baik prinsip teologis, ini kalau diuraikan yang banyak, dan prinsip operasional, prinsip teologis maupun prinsip operasional. Jadi semuanya misalnya liturgi sebagai pelaksanaan tugas imamat itu perlu dipahami baik-baik juga puncak dan sumber partisipasi, perlunya penyelidikan teologis historis pastoral yang cukup, dan liturgi kitab suci yang terakhir, kemudian dalam operasional juga masih mengulang itu semua. Nah, supaya diterangkan baik, supaya dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian terjadi tindakan semena-mena, tidak terjadi tindakan semena-mena sehingga budaya seolah-olah mendominasi atau bahkan satu produk inkulturasi itu menjadi bahan tontonan budaya begitu seolah-olah liturgi itu festival budaya. Nah, itu ada di poin ini. Prinsip khusus yang kedua adalah bahwa menyiapkan lagu untuk naskah pribumi. Di situ ada sekian banyak poin dan ada satu poin untuk mengatakan tentang itu. Tapi supaya mencapai itu maka memang kita perlu melihat prinsip-prinsip teologis maupun prinsip operasional. Nah, tadi yang lebih umum teologi inkulturasi tadi dikemukakan tadi itu dimensi trinitaris, dimensi kristologis, dimensi eklesiologis, pneumatologis dan seterusnya. Itu latar belakang besar teologi dari inkulturasi. Nah, kemudian nanti yang kita bicara malam ini lebih pada hal-hal yang membantu kita untuk menerapkan. Jadi patokan itu ada ketika kita menguraikan secara rinci prinsip-prinsip ini. Karena itu walaupun panjang dan poin-poin saya kemukakan saya sebagai sebuah gambaran. Di sana semua rambu-rambunya ada di situ. Rambu-rambunya ada di situ. Sehingga saya kira itu jawaban umum saja. Oke, Pastor Berry, masih sambung ini. Iya, siap. Ada di kolom chat ada yang bertanya begini. Dalam konteks inkulturasi, ada beberapa bahasa daerah yang mengalami kesulitan dalam terjemahan. Ya. Misalnya, bagaimana menerjemahkan lirik nyanyian ordinarium ke dalam bahasa setempat. Di KEI misalnya ada banyak versi terjemahan syair Gloria. Mungkin Pastor Berry lebih tahu ya, dalam bahasa KEI. Ya. Mungkin perlu ditetapkan syair bahasa daerah mana yang baik dan tepat untuk digunakan dalam gubahan lagu liturgis inkulturasi. Nah, saya tidak tahu ini pertanyaan atau mungkin komentar. Pastor bisa memberikan tanggapan? Ya. Betul. Jadi itu lahir itu sebenarnya sebuah latar belakang kalau kita membahas ini, cuma saya kan tidak menjelaskannya secara rinci. Tapi de facto bahwa sudah ada usaha-usaha untuk ke arah inkulturasi atau usaha-usaha inkulturasi yang bersifat personal, tentunya didasarkan atas kehendak baik. Nah, karena personal, maka barangkali kehendak baik ke personal dan berdasarkan kehendak baik, maka saya kira itu baik juga, tapi masih kurang. Perlu pemahaman yang baik. Sehingga di mana-mana orang dengan maksud baik, dengan maksud yang luhur untuk itu membuat lagu, tapi semua lagu
khusus di KEI itu tidak terstandar teksnya. Karena ketika saya lihat, saya sudah buat standarisasi di Tanimbar dengan prosedur terjemahan yang begitu ketat. Nah, di KEI belum. Nah, nanti di daerah lainnya di Keuskupan Amboina saya tidak tahu, tapi dua daerah ini adalah suku yang berada di semua kota di Keuskupan Amboina, jadi fokusnya ke sana lagi nanti kalau ada. Nah, sehingga memang itu pertanyaan itu sekaligus pertanyaan, tetapi ungkapan simbolik bahwa memang butuh sebuah lokakarya atau apa untuk membuat menstandar dengan baik itu terjemahan. Di KEI belum ada standarisasi terjemahan sehingga memang muncul seperti itu. Nah, Pak Sorberi, ini ada satu pertanyaan yang untuk saya bagus. Ya. Di kolom chat ini begini, sederhana tapi bagus mungkin ya. Di beberapa paroki kota seringkali ada kelompok KOR berdasarkan suku. Misalnya, minggu pertama misa oleh umat suku Toraja, minggu berikutnya suku Minahasa, selanjutnya suku Batak, KEI, Tanimbar, dan lain-lainnya. Umumnya lagu-lagu yang dinyanyikan selalu menggunakan lagu berbahasa suku masing-masing. Maka pertanyaannya, apakah ini yang disebut dengan, apakah misa inkulturasi seperti ini yang pantas diadakan di kota, mengingat lagu-lagu yang dinyanyikan didominasi nyanyian berbahasa satu suku sama sekali, dan lain-lain. Mungkin ada tanggapan bagaimana kalau kadang-kadang kalau dibuat seperti itu ya, jadi mungkin dalam rangka inkulturasi musik tetapi masing-masing menampilkan kekhasan sukunya. Iya. Jadi ini sama dengan yang chat pertama tadi. Chat pertama. Jadi kalau menurut saya dari belakang meja sulit untuk menilai. Sulit untuk menilai karena saya tidak tahu situasi setempat. Nanti baiknya kita buat survei untuk itu, baru kita bisa memastikan. Tingkat penerimaan umat yang hadir dalam liturgi minggu atau hari raya di tempat tertentu. Lebih baik kita uji, tetapi tanpa menguji juga kan kita ada feeling juga kalau mau melihat dia punya buat uji empirik privat saja. Lalu kita lihat, karena misalnya begini, ada tempat yang memang kita perlu hati-hati. Kalau memang kita lihat itu hanya menjadi lalu orang nonton saja, ya lebih baik pertimbangkan baik-baik. Tetapi ketika itu dinyanyikan, lalu semua orang kemudian dari gesturnya kita lihat, tahu, nanti sebentar keluar komentarnya bagaimana sesudah gereja, pasti kita dengar. Nah, hal-hal real begitu yang perlu kita cermati. Seperti lagu tadi, kembali ke lagu Terimalah. Ini bukan orang Afrika atau Amerika Latin, tapi semua ketika dengar dan bergembira menyanyi, sudah itu universalitas dari sebuah produk inkulturasi. Karena indah juga tentunya. Jadi saya tidak bisa langsung menjawab, tetapi saya mengatakan lebih baik lihat Medan. Apakah itu menunjang, kriteria indikatornya cuma ini, apakah dia menunjang penghayatan umat atau menjadi tontonan? Gitu. Kalau menjadi tontonan lebih baik didiskusikan ulang kebijakan itu. Kalau di paroki saya di kampus di Pokam, di situ daerah kampus, mahasiswa membentuk di Ambon, mahasiswa membentuk paduan suara. Dan itu membuat mereka hidup, dan ketika mereka semua bernyanyi dan karena saya di Indonesia dan saya biasa baca ekspresi orang punya wajah. Hal itu dampak positif bagi umat yang mendengarkan barangkali karena mereka sudah biasa. Karena lingkup mahasiswa dengan tingkat rasionalitas yang rata-rata pada level tertentu, sehingga itu kontribusi positif. Karena itu saya tidak pernah melarang, tapi saya tidak bisa menerapkan itu untuk daerah lain. Kalau itu, pokoknya kita jaga saja. Kalau itu akhirnya menjadi sesuatu yang asing, lebih baik dipertimbangkan kembali. Tapi kalau itu memicu partisipasi aktif batin, silakan.
Tapi saya tidak mau bilang harus juga, sebab saya bukan ordinaris wilayah. Lalu Pastor Stanley ada pertanyaan lagi itu, usul lah Ya. tentang lagu Gregorian. Nah, ini sebenarnya saya mau sambung ini, jadi supaya yang lain juga bisa. Jadi ada yang bertanya, apakah lagu musik Gregorian itu juga musik inkulturasi? Karena begini, Pastor Berry, ada satu paroki juga di sini yang saya sempat sering dengar. Jadi mereka mengatakan begini, minggu depan musik inkulturasi Gregorian. Nah, sama. Jadi rupanya ada umat yang mengerti Gregorian itu juga bagian dari inkulturasi. Nah, bagaimana? Boleh dijelaskan? Jadi begini, itu kan terjadi pada zaman Gregorius Agung atau bahkan dipraktekkan sebelum Gregorius jadi paus ya, orang paus besar dari dari Ordo Benediktin itu. Dan itu sebetulnya dikumpulkan dari berbagai libeli, kumpulan-kumpulan itu, lalu akhirnya disusun jadi buku. Hal-hal yang sudah beredar di mana-mana dan belum resmi ya, lalu dikumpulkan, kemudian karena itu dirasa cocok, kemudian dijadikan buku. Nanti baru abad ke-11, 12 ini baru ditetapkan itu Gregorius. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi pada zaman Gregorius abad 7, 8. Gila seperti begitu. Nah, dalam arti tertentu seperti sejarah liturgi abad pertama sampai abad keempat itu zaman improvisasi, maka sesudah itu maka para bapak gereja mempatenkan dan seterusnya. Jadi unsur-unsur pelan-pelan yang dipraktekkan itu masuk. Jadi dalam arti tanda kutip dalam secara historis ke belakang masuknya Gregorian dalam kasana musik liturgi gereja itu juga kan sebuah adopsi dari praktek-praktek gereja-gereja partikular atau bahkan itu, karena musik Gregorian itu kan juga mendapat pengaruh dari unsur budaya lain lewat apa namanya itu Spanyol sana, Mos Arabica, budaya Mos Arabica lalu masuk. Jadi kalau kita nyanyi Gregorian itu kadang-kadang mereka tadi saya baru selesai Yuri Gregorian Mazmur ya bagus sekali menyentuh. Dan heran kita mohon izin saya sharing sedikit tentang Gregorian ini. Kenapa? Karena itu adalah menjadi setelah diadopsi kemudian menjadi bagian dari musik liturgi, kasana musik liturgi yang kaya itu. Kenapa dibilang kaya? Karena para peneliti berkesimpulan begini, bahkan menyesalkan kita bahwa di banyak tempat umat Katolik tidak lagi tahu lagu Gregorian. Ingat satu prinsip inkulturasi bahwa produk itu menambah jajaran warisan gereja dan belajar daripada musik Gregorian juga atau musik khas gereja Gregorian. Jadi tidak terputus sama sekali tindakan inkulturasi musik gereja dengan warisan budaya khas gereja itu. Dan mereka agak mungkin dia kafir atau apa saya tidak tahu. Tapi bilang menyesal bahwa banyak tempat di gereja Katolik seolah-olah lagu-lagu Gregorian sudah ditinggalkan. Padahal frekuensi yang dihasilkan, frekuensi musik yang dihasilkan oleh lagu-lagu Gregorian itu melebihi semua lagu spiritual yang mendunia. Jadi tingkat frekuensinya itu 450 sampai 500 yang mereka ukur itu bagaimana. Tapi itu berarti frekuensinya sudah transendental. Jadi bahasa pasarnya begini, ketika lagu Gregorian dinyanyikan, maka kita merasa seperti Tuhan ada, Tuhan hadir. Karena orang tua punya bahasa begitu. Ya karena memang dia frekuensi, karena dia punya frekuensi mencapai itu. Dan untuk lagu-lagu kita belajar itu untuk inkulturasi musik liturgi. Maka unsur musik budaya itu dianalisis sebaik mungkin supaya dapat jantungnya. Ketika dia menyanyi, dia dinyanyikan, maka dia menyentuh apa yang dikatakan itu. Dia bisa menghasilkan itu asosiasi-asosiasi yang membuat itu penghayatan umat setempat itu tersambung dengan misteri Kristus. Ya ini sebenarnya nih fisika kuantum sih, tapi ya bukan tempatnya di sini. Hanya yang penting kita menyentuh apa yang kadang-kadang kata-kata tidak bisa
mewakili ini. Nah, jadi Gregorian dalam prosesnya sebenarnya sebuah proses pelan-pelan masuk. Dia tidak langsung dari langit turun dalam proses seperti Isra Miraj turun Paus atau siapa Gregorius teringat dan tidak, tapi dia pelan-pelan masuk mengkumpul kumpulan-kumpulan klat partitur lagu, libelli setelah bahasa Italianya. Nah, lalu lama-lama jadi buku dan lain-lain, lalu diresmikan nanti setelah Gregorius meninggal baru ditetapkan bahwa itu Gregorius ya, karena memang muncul pada saat kepemimpinan. Jadi terima kasih yang bertanya Gregorian ini sudah membuka wawasan kita lagi. Terima kasih. Oke, waktu kita sudah sebenarnya 8.32, tapi masih ada satu pertanyaan. Kalau bisa ini ada pertanyaan terakhir. Ketika inkulturasi dalam rupa tarian dibawakan, tidak dapat dihindari kecenderungan umat untuk menjadi penonton atau penikmat. Bagaimana tanggapan Pastor Berry? Betul. Kita langsung bicara teknis-teknis saja. Itu prinsip sudah jelas tadi. Jadi nanti kalau itu baru begini. Itu pengalaman saya juga. Kadang-kadang kan kita ini idealisme bodoh-bodoh saya jadi buat menyakiti hati banyak orang. Untuk satu tarian. Saya pakai contoh di Kei ya, di Kei. Supaya jangan saya bilang suku saya supaya kalau salah ya mereka marah saya tidak apa-apa. Nah, di Kei itu kalau tarian dengan lagu tanpa tipa yang cukup itu seperti pesawat mati mesin sebelah. Jadi kalau ada orang kaya yang ikut sini segera bertobat. Jangan buat tarian tanpa tipa yang cukup. Itu Anda kehilangan jiwa. Lagu kei tidak semua ya, tapi sekian banyak lagu kei harus dengan tipa dan jumlah tipa menentukan juga tuh jiwa itu. Atmosfer itu akan muncul ketika ada gabungan antara volume jumlah tipa dan lagu. Dia lepas satu tidak dapat atmosfer, dia hanya seperti lawak atau apa hal yang kita mengisi waktu tunggu saja. Saya paling marah biasa kalau cuma ya tidak bisa marah di misa, jadi nanti habis misa baru biasanya penarinya tidak, tapi saudaranya dapat kopi pahit gitu. Tidak bisa tahan saya kalau lihat itu. Kalau buat marah itu buat baik-baik lah, buat baik-baik, jangan sekedar isi saja gitu. Janganlah, dipertimbangkan baik-baik dari segi penampilannya, jari kostumnya, kemudian sampai itu hal-hal kecil sampai pada komposisi musik dan lagunya, pertimbangkanlah baik-baik sampai pada posisi berdiri. Nah itu kita bentuk lama di Tanimbar, dan ketika mereka menari tarian persembahan atau lagu pembuka atau lagu, lalu dengan singkat padat tapi posisi, dan kita akhirnya melibatkan semua orang. Kebetulan karena mereka di sana kalau menyanyi mesti goyang badan, entah bukan goyang dangdut atau apa bukan, tapi ya sedikit kayak begitu, dan langsung dia menggerakkan semua karena memang digunakan optimal. Tapi kalau nenek-nenek tua beberapa menari dari tengah, maaf saya punya mulut ini bisa buat saya masuk dari tengah gereja datang dan kita tunggu setengah mati belum sampai-sampai, siapa tidak, apakah itu berkontribusi positif atau negatif saya tidak tahu, tapi yang pantas yang jelas bahwa bagi kita pasti kita hindarilah hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Kalau mau buatlah yang sungguh-sungguh, dan itu pasti baik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, luar biasa penjelasan dari Pastor Berry. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang tentu masih banyak hal yang disampaikan yang barangkali belum dijawab, tetapi jangan ragu. Sekali lagi saya informasikan bahwa ini kegiatan webinar ini seri webinar dalam rangka 60 tahun Sacrosanctum Concilium, dokumen liturgi yang akan dirayakan pada tanggal 4 Desember 2023, 60 tahun. Karena itu para dosen liturgi
berinisiatif untuk memberikan semacam pengajaran liturgi atau sekolah liturgi bagi umat dalam bentuk Zoom meeting seperti ini. Biasanya yang sejauh saya tahu dulu waktu 50 tahun Sacrosanctum Concilium hanya dosen-dosen liturgi yang kumpul ya. Seminarnya itu kelompok terbatas, ini kelompok terbuka. Jadi kita masih punya sekurang-kurangnya masih ada 8 atau 9 tema yang akan ditawarkan untuk kita umat para pemerhati liturgi. Jadi kita akan mendalami lagi tentang inkulturasi. Minggu depan Romo Boli masih akan menjelaskan lagi tentang inkulturasi. Tidak apa-apa kita ulang-ulang supaya kita sendiri punya pemahaman yang benar apa itu inkulturasi, apa itu inkulturasi musik. Tadi juga sudah disinggung tentang musik, nyanyian, Romo Yusuf nanti ada giliran untuk membawakan satu seminar khusus tentang peranan nyanyian di dalam liturgi. Jadi banyak sekali tema-tema menarik yang kami tawarkan. Memang intensitas pertemuannya cukup padat, tiap minggu kita buka ya supaya 10 pembicara yang sudah siap itu bisa tampil. Sekali lagi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pastor Berry yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kita. Pencerahan bukan saja dari pengetahuan tetapi juga saya tahu dari pengalaman ya mengorganisir, tadi sudah disinggung, sempat disinggung-singgung ada pengalaman mengorganisir kegiatan-kegiatan inkulturasi, melatih kegiatan inkulturasi yang benar. Minta maaf Romo Berry mungkin bisa dikirimkan dia punya bahan karena ada yang bertanya bahannya bisa dikirimkan di kolom chat. Tadi saya lupa tidak meminta terlebih dahulu. Oh, iya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pemikirannya, sumbangannya. Juga terima kasih banyak kepada para peserta yang ikut. Ignas sudah menyediakan kolom untuk siapa yang mau mendapatkan sertifikat bisa mendaftar di situ. Tentu terima kasih atas kesediaan kita, waktu kita, baik yang memberikan komentar, tapi kita yang turut aktif untuk mendengarkan. Juga saya lihat beberapa dosen liturgi, terima kasih banyak. Tentu harapan saya, harapan para dosen liturgi adalah semoga kegiatan ini, webinar ini bisa membantu kita untuk memiliki pemahaman yang benar tentang liturgi, kita semakin mencintai liturgi, dan dengan demikian kita semakin mampu untuk merayakan liturgi dengan benar dan hidup sesuai dengan liturgi. Karena itu kami masih mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, para Romo untuk menyediakan waktu webinar-webinar berikut. Seperti saya katakan minggu depan Romo Boli masih akan tampil karena minggu lalu tidak sempat karena kesulitan teknisnya. Tentu kita mengerti Zoom meeting seperti ini kadang-kadang berjalan dengan bagus, kadang-kadang tidak bagus tergantung jaringan, kita tentu bisa saling mengerti. Begitu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kita, tentu mendukung kegiatan dari dosen-dosen liturgi, kita saling belajar satu sama lain, dan mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa dan berkat. Saya langsung minta kesediaan Pastor Berry ya menutup. Siap. Biasanya begitu, minggu lalu juga Siap, begitu, siap. saya langsung menutup dengan doa dan berkat. Ya. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu ke tengah-tengah dunia dan menjadi manusia sama seperti kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, supaya kami bisa mengenal Engkau dan kemudian berpartisipasi dalam karya keselamatan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Kami juga bersyukur karena Engkau telah membimbing kami dalam diskusi dan saling memberikan masukan dan seputar inkulturasi musik liturgi, sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang senantiasa mengarahkan kami untuk semakin hari semakin mengenal Dikau dan misteri-misteri penyelamatan. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Berkat-Mu bagi semua yang mengikuti ini maupun mereka yang tidak sempat mengikuti, dan semua saja yang mencintai inkulturasi karya liturgi di mana saja mereka berada.
Kami persembahkan semua yang kami inginkan dan kami coba untuk laksanakan ke dalam tangan penyelenggaraanmu, untuk kemudian akhirnya kami bisa memperoleh rahmat keselamatan daripadamu karena karya-karya dan usaha kami yang kecil ini. Kami juga berdoa bagi semua praktisi liturgi yang dimanapun mereka berada dan dalam bentuk apapun usaha dan karya mereka. Semoga kami semua senantiasa dengan karya kami yang kecil satu sama lain digabungkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga namamu semakin dimuliakan dan kami semakin memperoleh rahmat, keselamatan dan kekudusan. Oleh penumpangan tangan hamba-Mu itu, kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Oleh penumpangan tangan ini dan dibantu oleh Bunda Maria serta Roh Kudus, berkat Allah turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak ya. Terima Bung Ferry kasih, dan Romo. semua. Kasih Romo. Ini sudah Selamat dikirimkan malam. bahannya. Ya. Sebelum Terima kasih. keluar mungkin masih bisa ada kesempatan untuk mendownload. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Terima sudah kasih, Terima kasih Pastor. banyak. Terima kasih, Romo. Selamat berkati. Sama-sama. Tuhan memberkati semua. Selamat malam.